Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 dengan tema Kuasa Pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya setelah ia naik ke surga, dan akan digenapi pada hari ke-50 setelah Paskah. Pada saat itu, murid-murid Yesus dan semua orang percaya berkumpul di Yerusalem karena ketaatan terhadap perintah Yesus. Mereka menantikan akan adanya hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta tersebut? Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tertulis dalam ayat 2 sampai 4 menyatakan demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Siapakah yang menerima Roh Kudus? Yaitu orang-orang percaya yang berkumpul di Yerusalem. Apa yang dialami oleh orang percaya saat terjadinya pencurahan Roh Kudus? Yang pertama, menerima karunia roh dalam ayat 5-11. Pencurahan Roh Kudus terjadi untuk menguduskan semua bangsa dan melahirkan gereja Tuhan. Pada saat itu, Roh Kudus memberikan karunia berbahasa lain untuk mempermudah penginjilan, sehingga yang tidak mengerti menjadi mengerti. Ayat 6 dan 8 menyatakan, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Melalui firman Tuhan ini dapat kita pahami bahwa para murid dipenuhi Roh Kudus karena janji Allah. Kepenuhan Roh Kudus bertujuan untuk memberikan kuasa kepada para murid dan orang percaya mula-mula agar mampu dan berani bersaksi tentang Injil. Sebab Injil adalah puncak karya Tuhan Allah yang dikerjakan melalui Bapa di dalam Yesus Kristus. Kedua, memiliki keberanian untuk memberitakan Injil dalam ayat 14-21. Setelah mendengar hinaan orang-orang yang tidak mengerti karya Roh Kudus, Petrus berdiri dan berkhotbah kepada orang banyak itu. Khotbah Petrus itu tentunya menarik perhatian lebih banyak lagi orang di Yerusalem. Petrus menyatakan kepada orang banyak bahwa yang mereka saksikan adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel, sebagaimana tertulis dalam ayat 14-16 demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Dalam ayat ini, Petrus dengan tegas meninggikan Tuhan dan merendahkan diri para rasul. Berdasarkan nubuat Yoel, para rasul itu bukanlah nabi-nabi atau raja-raja. Mereka hanyalah anak-anak laki-laki dan perempuan, orang-orang lanjut usia atau budak-budak. Mengapa kuasa begitu besar dan ajaib ada pada mereka? Karena kuasa dari Roh Kudus Allah yang dicurahkan atas mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuasa pencurahan Roh Kudus hanya akan dialami oleh orang yang mau mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidupnya. Kita juga dapat menerima kuasa pencurahan Roh Kudus apabila kita memiliki kerinduan untuk mengundang Roh Kudus hadir dan menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dalam hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 menyatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.